Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pecking order theory. Pecking order theory berlawanan dengan trade-off theory. Pecking order theory menganggap bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal, tetapi kas memiliki peran sebagai penyanggaan antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan melebihi kebutuhan investasinya. Ketika kas tersedia dalam jumlah yang lebih dan perusahaan yakin akan profitabilitas investasi mereka, maka lebih atau kelebihan kas akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Myers dan Maljouf 1984. Cowen et al. 2000 dengan ringkasan mengikhtisarkan teori pecking order sebagai berikut, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu perusahaan menetapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Lalu yang kedua, perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang sepenuhnya dari dalam dulu. Lalu model keuangan eksternal akan dicari. Lalu yang ketiga, saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih menerbitkan sekuritas utang, menerbitkan sekuritas jenis modal, dan dilakukan terakhir. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, yang keempat, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konsisten dan fluktuasi dari tingkat keuntungan serta kesempatan investasi, perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. Pecking order theory mengemukakan adanya urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan, yaitu pendanaan perusahaan. Berdasarkan teori ini, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan pembiayaan investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Jika keperluan untuk investasi tidak bisa dapat dari pendanaan internal, maka perusahaan akan menggunakan pendekatan eksternal dari utang sebagai sumber pendanaan kedua dan ekuitas sebagai sumber pendanaan terakhir. Teori ini membuat perusahaan tidak mempunyai target kas optimal, sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan sisa kas dari hasil kegiatan operasional. Jenkar 2013. Teori pecking order menjadi salah satu teori yang memiliki keterkaitan dengan variabel dependent, yaitu cash holding. Di dalam penelitian ini, karena pecking order cash theory menjelaskan faktor penentu dalam menahan kas, yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi kas akan tersedia ketika profit yang diperoleh perusahaan lebih besar dari kebutuhan investasinya. Perusahaan yang memiliki kelebihan kas yakni akan profit dari investasi mereka, lalu akan membagikan kas tersebut pada pemegang saham dalam bentuk dividen. Selain dilihat melalui variabel dependent cash holding, teori pecking order juga memiliki keterkaitan pada variabel independen, yaitu cash flow. Perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibanding dengan pendanaan eksternal. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan pendapatan mereka, mengumpulkan kas yang nantinya dapat mereka gunakan untuk mendanai investasi atau dimanfaatkan ketika terjadi financial distress. Variabel independent capital expenditure juga memiliki keterkaitan dengan teori pecking order. Menurut teori pecking order, ada hubungan negatif antara capital expenditure dan kepemilikan kas, karena capital expenditure dianggap sebagai arus keluar. Karena perusahaan yang memiliki capital expenditure
berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Jika sebuah perusahaan berinvestasi dalam aset tetap, hal ini mengurangi posisi kasnya. Perusahaan dengan capital expenditure yang memiliki semakin rendah, maka kapasitas hutang perusahaan juga akan menjadi semakin rendah, sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan materi tentang packing holder theory. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.